Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. Pagi-pagi. Semangat. Banget banget. Ngat. Ti, Apa? gue gantian duduk situ dong. Iya, orang biasanya di sini aku kan ya kayaknya ya di sini kan lebih cocok tuh. Sekali lah, Ti. Enggak, sini aja. Ini Udah AC-nya ngempos banget ke Ya gue. ampun, cuman AC doang manja banget sih Bang Andre. Udah jangan rebutan tempat duduk. Udah, Udah sini aja. Ini pagi-pagi udah ngerebutan kursi, udah jangan rebutan kursi, udah. Ya kan gantian boleh Udah dong. nggak apa-apa, nyamannya di mana? Aku nyamannya di hati kamu. Nyamannya di situ. Udah, Di kursi AC-nya aja kemari, rebutan. Esti. Nggak apa-apa, laki-laki harus ngalah dong sama perempuan. Ini selalu begitu. Kenapa selalu laki-laki harus mengalah? Di mana-mana Karena juga. bintang tamunya lagi perempuan. Ntar kalau bintang tamunya laki-laki, Pagi-pagi tuh hati harus damai. Untung ada Elma yang ngomong gitu. Kalau enggak, gue nggak bisa. Gak bisa apa? Damai. Nggak bisa kalian hati. Gak bisa damai ya? Harusnya damai dong. Oh iya. Damai lah. Ngomong Damai dong. terus bayan. Damai Ya, ya. bayan, Apa ya? sama. Nanti gantian deh, boleh deh. Nanti gantian. Nanti ya. Makasih ya, Berikutnya. Esti. Kita kalau baik-baik enak juga ya. Iya, memang Tapi kita harus gantian. damai. Kan kebetulan hari ini adalah hari pacul sedunia. Hari perdamaian. Nah, hari perdamaian sedunia. Iya. Jadi kita harus damai sekali dan kebetulan ya bintang tamu kita sangat mendamaikan hati. Betul. Amin. Oke, ngomong-ngomong damai, coba nyanyikan lagu dengan kata damai. Perdamaian, perdamaian, Oke. ada yang kurang damai. Bagus, Ayo, ada lagu bagus, itu. ada. Sekarang gua. Damainya cinta untuk. Oh, kamu nyanyi mana? Ada Gigi, aja. gigi. Coba. Damai, Alma, damai, Alma. damai. Lagu yang ada damainya. Ayo. Dam. Aduh, nggak tahu Pak. Aduh. Ada lagi nggak kira-kira? Ada. Ada, apa lagi? Siap, apa? Damai muda, damainya Darah muda itu. Ada tips tersendiri nggak dari Kak Elma kalau misalnya untuk menjaga perdamaian? berhubungan- Perdamaian di lingkungan mana dulu nih? Di Diciptakan lingkungan dulu sekitar. nih damai apa diciptakan Keluarga misalnya. di dalam keluarga ya kan, terutama hubungan suami istri ya Betul. kan. Apa namanya? Damai itu penting. Sebelum melakukan perdamaian dengan orang, damaikan dulu hati kita. Damai dulu kan hati kita. Nah, Macam-macam macam-macam, mendamaikan hati itu betul. ya. Ada sabar juga di dalamnya. Ada kesabaran. juga di Kesabaran. dalamnya. Kalau misalnya kita nggak sabar, nggak ada perdamaian, bisa jadi mereka kan Gontok-gontokan. menangis di pancoran. Hah? Kok di pancoran? Iya kan? Pancuran kan? Iya, di pancoran. Kalau boleh kalau pacar. Tadi dulu, kalau nangis di pancoran emang nggak boleh? Boleh sih. Boleh kan? Gantung Ngapain? diri di pohon cabai gitu ya. Memang benar loh, cara menjaga hubungan sosial itu ada tipsnya. Kita harus pertama kali adalah berkomunikasi. Komunikasi Ya. yang baik. Dalam ya. berkomunikasi, kita harus memerhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah respect. Oh, respect. Rasa saling hormat menghormati, menghargai. Merupakan hal pertama yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jika hal tersebut dapat terbangun, maka insya Allah akan terjalin kerjasama yang baik. Amin. Jadi kalau mau ngobrol sama Esti nih, Esti, Ya. Respect. hormat menghormati. Tapi bukan seperti itu, Pak. Jangan secara harfiah ya. Harus menghormatinya Dalam menghormati bahasa. dalam bahasa kalbu, Dalam etika. dalam bahasa kalbu. Ada juga nih, ada empati. 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 Masa Sengaja empati? saya. Empati kayak merek telepon ya. Iya, makanya. Empati. Ini adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Bagaimana kalau kita menjadi dia? Iya, Begitu, bagaimana ya, kalau misalnya kita ada di posisi dia? Nah, Itu. Luar selain biasa kita ya. empati dan juga respect, apalagi sih, Elma? Harus apalagi tips-tipsnya selain Itu. empati dan juga respect tadi? Audible. Apa? Audible. Audible. Pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik pada orang lain saat kita berkomunikasi. Oh, itu yang namanya audible tadi. Audible. Ya. Selanjutnya ada clarity. Clarity Clarity juga jelas, jelas ya. atau tidaknya pesan yang disampaikan sehingga tidak menimbulkan arti yang lain. Nah, Oh, kadang-kadang- terutama bahasa SMS. Nah, iya. betul. Jangan pernah berhubungan yang marah gimana tuh dengan bahasa SMS. Kadang-kadang Karena salah arti ya. Salah arti itu kebanyakan banget orang ribut tuh gara-gara bahasa Aku sih SMS. ada teman aku berantem sama aku lewat WhatsAppan. Bener, jadi bukannya apa-apa. Aku tuh sebel, tulisannya jelek banget Di WhatsAppnya. WhatsApp di mana-mana. Jelek. Nah, itu bisa menimbulkan salah paham. Itu salah paham. Gitu. Salah paham, Pak. Tapi ini ke humble ya. Humble itu apa sih, Ti? Jadi kayak ada yang humble manis, humble pedas. Oh, enggak. Itu ban. Itu sambal. Humble itu maksudnya mungkin Sikap rendah hati. ya. Jadi kalau misalnya kita mau diperhatikan orang, kita tuh harus, hai,
Itu rendah diri kalau gitu. Rendah hati artinya kita penting diperhatikan saat berkomunikasi, seperti halnya berani mengakui kesalahan apabila kita membuat kesalahan dan mau menerima kritikan Oh, itu secara yang positif. susah. Betul. Itu susah ya, Kadang-kadang orang susah. nggak bisa nerima itu ya. Dikritik kita emosi, tersinggung. Lebih gitu. banyaknya gitu. Iya, iya, iya. Apalagi kalau misalnya lagi di jalan raya ya kan, udah gitu apa namanya dia salah jalan atau gimana, pasti dari belakang kita, Woi, mata lu kemana? Gitu. padahal di sini. Padahal di sini. Iya kan, mata lo kemana dasar lo. Orangnya nggak denger, orang pintu kacanya ketutup. Capain aja. Capek. Nah, sehingga biasanya kalau kita menjaga kayak gini semua tadi ya, tips-tips Damai. tadi mudah-mudahan insya Allah damai. Karena kalau sampai nggak begitu ya bisa menimbulkan banyak konflik dan juga menimbulkan banyak korban jiwa. Seperti yang terjadi di beberapa negara ya, kayak konflik di Yaman Oh, pada ini tahun masih konflik. 2014 menimbulkan 1.500 orang tewas. Jumlah itu lebih banyak 600 orang dari tahun sebelumnya 2013. Mereka merupakan korban pertempuran kelompok Houthi dengan militan Al-Qaeda. Nah, ini kan kasihan orang-orang yang tidak bersalah menjadi Konflik korban. antara Israel dan Palestina pun pada tahun 2014 tercatat 2.365 orang menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Betul. Sampai sekarang itu sudah konflik puluhan tahun Iya, ya, iya, iya. ratusan bahkan ya. 2014 juga masih di tahun yang sama ada konflik antara pasukan pemberontak melawan Sudan Selatan. Ini juga membuat banyak korban tewas sebanyak 6.389. Konflik antara Boko Haram dengan pasukan pemerintah Nigeria itu Nigeria. juga menjadi konflik yang mematikan. Tercatat 11.529 korban jiwa tewas akibat konflik tersebut. Pasti Mungkin ujung-ujungnya nggak ada orang yang nggak bersalah Orang lagi yang bersalah ya. kena, Iya, banyak orang yang yang tewas bersalah. gara-gara itu. Itu konflik di Suriah juga belum surut sampai sekarang. yang tercatat banyak nih ya. Sekitar 76.000 orang tewas karena pertempuran tersebut. Dan jumlah itu masih bisa terus bertambah selama konflik itu masih terus berlanjut. Makanya Jadi udah memang stop lah konflik, jangan ada udah ada lagi kedamaian. pertempuran. Makanya kita harus menyiapkan gong. Mungkin apa namanya perdamaian dunia itu bukan hanya di semata-mata dirayakan tapi mungkin lebih di apa ya? Dimaknai bahwa kita harus merenungi, ini nggak boleh lagi begini terjadi seperti ini. cari solusinya. Tapi seluruh ya. dunia tuh harus kompak gitu. Harus kompak. Jadi betul. bukan hanya hari ini hari perdamaian dunia udah tok gitu enggak. Jadi mesti kayak dibikin event kali ya bagaimana gitu. Tapi Mendamaikan. jadi mengingatkan kita kembali bahwa perlunya perdamaian dunia itu di seluruh dunia Ini supaya tugas PBB juga nih, harus mendamaikan negara-negara yang konflik ini. Ya memang susah sih ya, 2 orang aja dalam kehidupan rumah tangga ada yang paling simpel susah buat damai, apalagi untuk menyatukan sebuah negara itu menjadi damai semua. Ya mudah-mudahan konflik ada. semuanya bisa diberikan hidayah agar tidak lagi terjadi peperangan dan semuanya sadar bahwa peperangan itu tidak baik. Gitu, dan Luar menimbulkan biasa banyak banget nih percakapan Terima kasih, kita hari maaf ini. saya ada ceramah lagi. Pak sebentar Pak, Bapak duduk dulu Pak. Oh, iya. Bayaran Bapak lebih gede Pak, Bapak Oh iya, duduk iya. dulu. Rasanya. Oke, ini ada namanya gong perdamaian dunia di Indonesia dilakukan di Ambon ya. Jadi gong ini merupakan gong perdamaian yang ke-35 di dunia. Ah, ini gong. Yang berada di Taman Pelita dekat di pusat Ambon. Nah, gong Ini ini gong memiliki perdamaian diameter dunia ya? seluas 2 meter dan berwarna keemasan. Dan ini dihiasi 200 bendera dari berbagai negara, simbol tiap agama dan miniatur bumi di tengahnya. berapa tahun yang lalu saya pernah ikut gong perdamaian dunia di Bali. Oh iya, kayak Iya, gimana di sih? Indonesia, tapi Kegiatannya gimana? kayak gimana sih itu biasanya? Oh, macam-macam ya. Ada seni budaya, ada tarian gitu. Itu waktu itu tahun berapa itu di Bali saya ikut. Wah, asik banget ya. Tapi memang harus ada ya di Indonesia juga ternyata gong perdamaian bukan cuma di situ aja, di Ciamis juga ada. Ciamis juga Tuh, ada. di Bali. Ciamis Ini ada di malah Bali. jadi objek wisata ya. Ada Iya. objek wisata juga nih, salah satu objek wisata. Di Tuh, Bali tadi ya juga mungkin ada. ramai cerita tadi Iya. ya, gong perdamaian di Bali gitu. Ini ya, gong Dan juga perdamaian di Kupang juga ada. Ya, ini juga luar biasa dan menjadi tempat wisata juga di sana. Dan bukan hanya gong-gong yang ternyata tahun 2000 juga sudah ada. Iya. Gong 2000. Oke. Ini selanjutnya kita akan melihat tayangan tentang homecoming tentara PBB ya. Berhubungan juga dengan perdamaian. Seperti apa Berhubungan dengan tayangannya? Coba kita lihat ya. Ini dia.
Ma, nanti telepon Dita ya, gitu. Papa udah telepon Dita ya. Iya, Papa hati-hati ya. Papa hati-hati ya. iya, Jangan nakal ya. Jangan nakal ya. iya. Dita nggak boleh nakal juga ya. Iya. Nama saya Sundoko, pangkat Letnan 1 Korp Khusus. Sehari-hari saya berdinas di Koop AU 1 sebagai Kasipen Penerangan Umum. Untuk istri saya yang tercinta, Rohma Afini, saya titipkan anak saya dan tidak lupa 5 waktunya. Tetap doakan Mas di sana supaya kita tetap bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Untuk anakku tercantik, Radinta Nareswari, Bapak sayang Dita, Dek. Sedih, Pak, saya, Pak. Aduh, aku terharu loh melihatnya. Iya, pelepasan seperti itu kan, aduh. Tentara, mereka berkorban meninggalkan anak istri untuk melakukan perdamaian kan. Lihat tuh, bulu kidik aku langsung berdiri. Bulu kutuk. Kutuk ya, lebih ke hitam ya jadi kalau bulu kutuk. Musik gitu mah. Oke, Mbak Elma mungkin bisa diminum dulu tehnya. Oh iya, silakan. Iya, Iya. ini namanya teh cihuy. Jadi nggak bisa minum maksudnya. Lah, cihuy lagi. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Esti ya. Ntar akan lebih cihuy lagi setelah Iya. yang satu ini. Tetap di pagi-pagi semangat.